Selama 5 tahun jadi seorang minimalis, aku itu banyak sih nonton konten-konten yang berbau minimalis, kayak Matt Diavela, ada Minimal Mom. Shout out juga buat beberapa influencer minimalis Indonesia, seperti Fanny Sebayang, Mbak Grace Sinta, Mbak Glory Parinusa. Dan buat kamu yang pengen mengubah kebiasaan buruk kamu dalam berbelanja, cara kamu menggunakan uang kamu, spending habitnya kamu, mengurangi ketergantungan kamu dengan barang-barang, dan juga meminimaliskan semua yang ada dalam hidupmu, dan yang paling penting menyederhanakan hidup kamu. Aku pikir minimalis itu cocok buat kamu. Sekarang kan lagi banyak tuh seliweran di YouTube ya, beberapa influencer konten minimalis. Mereka mengaku di video mereka kalau mereka nggak menjadi seorang minimalis lagi, dan menandakan kalau minimalis itu adalah suatu gaya hidup yang nggak bakalan bertahan lama. Awalnya mereka seakan-akan kayak bisa konsisten hidup minimalis, but in the end, akhirnya mereka nggak seorang minimalis lagi. Tapi even pun kamu nggak seorang minimalis, sebenarnya ada beberapa hal sih yang bisa kita lakukan untuk bisa hidup seperti seorang minimalis. Nah, aku akan bagi beberapa hal itu di video kali ini. Hai minimalis people, bagi kamu yang masih baru di channel aku, apalagi buat kamu nih yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan terlebih untuk bagi yang baru-baru bergabung di channel aku, salam kenal, aku Wata, in the Girl and Minimalis. Aku dalam perjalanan financial freedom dan aku sudah hidup minimalis, frugal minimalis, tepatnya itu hampir 5 tahun belakangan ini. Aku juga suka share mengenai self-development, jadi kalau misalnya kamu suka dan tertarik dengan hal-hal yang aku sebutkan tadi, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe. Kalau kamu suka videonya, jangan juga sungkan-sungkan untuk nge-like dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya juga bermanfaat buat yang lain ya. So yeah, let's get into it. Tips yang pertama, beli satu kali tapi beli yang terbaik. Nah, di video ini nih kalian boleh cek ya. Di video ini aku berbagi tentang bagaimana sih kita bisa mengelola uang kita dengan memaksimalkan nilai uang kita untuk barang-barang yang berkualitas. Kalau kamu membeli barang-barang dengan kualitas yang rendah ya, itu akan membuat kamu jadi lebih boros karena biasanya barang-barang yang kualitas murah ini kan digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Dan kalau misalnya kamu beli barang-barang ini, Indian kamu tuh kayak sering nambah-nambah barang lagi kan. Karena itu tadi, barang-barang yang berkualitas rendah, itu biasa kan cepat rusak. Belum lagi kalau misalnya kamu mau beli lagi, kamu butuh waktu untuk compare harga, terus juga research barang ini worth it nggak untuk dibeli dengan harga segini. Belum lagi kamu harus bandingkan brand ini compare dengan brand ini. I think it's waste of time ya. Jadi menurut aku, prinsip beli satu kali tapi beli yang terbaik itu powerful banget. Tapi ingat, yang berkualitas itu belum tentu mahal. Brand ternama belum tentu worth it juga untuk dibeli. Karena sekarang udah banyak banget brand-brand lokal dengan kualitas yang bagus-bagus juga sih. Jadi ingat ya, yang mahal belum tentu bagus, yang murah belum tentu jelek. Tips yang kedua, kalau memang kurang cocok, ya gak usah dibeli. Pernah nggak beli sepatu yang kayaknya brandnya udah oke banget, modelnya udah cocok banget ya, terus harganya juga udah top lah gitu, tapi di desainnya itu kayak ada satu yang mengganggu, yang membuat matamu tuh nggak suka ngelihatnya gitu. Atau pernah nggak beli baju, beli pakaian yang kamu sebenarnya udah oke banget dengan modelnya, tapi ternyata warnanya itu nggak warna kesukaannya kamu. Nah, kalau mau beli sesuatu, tapi kalau masih ragu, aku sarankan ya nggak usah beli. Karena kalau misalnya ada barang yang pengen kamu beli, tapi kayak ngerasanya tuh kayak so-so gitu ya, ragu gitu untuk belinya ya, baiknya putuskan jangan dibeli. Kalau menurut aku sih sesimpel itu aja ya. Jadi kalau misalnya ada barang yang pada dasarnya itu nggak kena di hati kamu, ya mending nggak usah dibeli. Karena pengalaman aku ketika udah membeli barang itu biasanya cuma satu kali pakai aja, karena setelah itu ya udah, karena kamu memang dasarnya nggak suka, ya pada akhirnya ya kamu nggak sering memakainya. Jadi kalau memang nggak cocok di awal, aku sarankan ya jangan beli. Kalau misalnya masih ragu-ragu beli itu barang, putuskan
Simple aja, nggak usah beli. Tips yang ketiga itu mengurangi, jadi bukan hanya ngerapiin saja ya. Siapa di sini yang suka bersih-bersih rumah kayak aku? Boleh komen di bawah ya, karena aku ngerasa kalau misalnya bersih-bersih rumah itu is part of my healing gitu ya. As a minimalist person, kalau yang namanya bersih-bersih itu adalah suatu hal yang reguler ya dilakukan. Nah, tapi mungkin satu hal yang terlupa ketika kita lagi mengorganize atau ngerapikan barang-barang itu, kita juga jangan lupa untuk declutter. Kurang-kurangin dulu nih barang-barang yang nggak penting, misalnya dari dapur, dari rak meja, dari lemari pakaian, dari kabinet dapur, dari mobil, dan sebagainya. Jadi fokusnya bukan hanya untuk merapikan barang aja, tapi juga jangan sampai lupa. Sebenarnya hal yang paling efektif dalam merapikan rumah itu, kita juga harus fokus kepada mengurangi barangnya. Mulai dari 100 barang menjadi 80 misalnya, 80 menjadi 60, 60 menjadi 40. Ya step by step aja. So ingat ya, jadi kuncinya bukan hanya merapikan saja, tapi ingat juga untuk mengurangi. Tips yang keempat, kalau kamu nggak pakai ya singkirkan aja. Nah, karena aku tinggal di rumah yang kecil, jadi aku tuh selalu berusaha untuk meminimaliskan barang-barang yang aku punya. Nah ini aturan untuk rumah aku ya, jadi kalau misalnya ada barang-barang yang aku punya, dalam 6 bulan belakangan aku nggak pakai, biasanya sih aku langsung sumbangkan ke orang-orang kalau memang masih layak dipakai ya. Kalau memang nggak layak dipakai ya biasanya sih aku langsung singkirkan aja. Karena daripada aku simpan ya, pastinya butuh tempat, butuh space untuk menyimpannya. Belum lagi butuh waktu untuk membersihkan barang-barang itu, merapikan. Yang namanya barang yang jarang dipakai kan pasti butuh waktu untuk dibersihkan, pemeliharaannya juga kita harus pikirkan. Karena kalau enggak, barang itu akan kelihatan kusam, bakalan kelihatan tua, atau mungkin bisa jadi expired. Nah itulah kenapa dalam 3 bulan sekali aku itu selalu melakukan deep declutter. Maksudnya, aku akan kumpulkan barang-barang yang enggak aku pakai selama 6 bulan, selama 3 bulan. Barang yang jarang aku pakai, tapi minimal 1 bulan sekali aku pakai. Karena gini, setiap bulannya kebutuhan dan barang-barang yang kita pakai itu pasti berubah-ubah ya. That's why lah kita perlu memperbaharui barang-barang yang kita punya. Minimal 3 bulan sekali deh. Nah ini aturan yang kalau nggak seorang minimalis juga layaknya baiknya dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita langsung simpan dan kembalikan barang yang kita pakai ke tempatnya semula, itu akan membantu kita supaya kita nggak sering kecarian itu barang. Nah ini aturan yang pelan-pelan aku lakukan dan sekarang puji Tuhannya udah jadi kebiasaan ya. Terus terang ya, selama udah menjadi seorang minimalis ya, even kalaupun kamu nggak seorang minimalis, kalau misalnya kamu sering lakukan ini menjadi suatu habit, kamu bisa punya rumah yang lebih rapi, kamu punya rumah yang lebih bersih. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu nih, supaya rumah kamu lebih rapi, lebih bersih, itu aku ada tipsnya. Kalian boleh cek videonya di sini. Banyak banget soalnya moms yang kayak kayak terbantu banget dengan nonton video ini dan ya, aku cukup senang atas respon video ini. Dulu ya, di rumah itu selalu ada aja meja untuk menempatkan segala sesuatu. Jadi kalau misalnya pulang dari kerja, tempatkan sesuatu di atas meja. Pulang dari pasar belanja, selalu letakkan barang itu di atas meja. Tas letakkan di situ, kunci letakkan di situ, dan ya kalian tahu lah ya meja apa itu. Nah, ketika aku udah mulai habit untuk menyimpan dan meletakkan barang yang aku pakai ke tempatnya semula, itu betul-betul benefitnya ke aku itu sekarang jarang banget kecarian barang, kayak kunci mobil, dompet, ya banyak lain lah ya. Dan mulai dengan kebiasaan ini, aku yakin nih, bagi yang sering kecarian barang ya, itu sangat membantu banget. Tips yang keenam itu jangan beli masalah. Kenapa jangan beli masalah? Kenapa aku sebutnya masalah? Karena kita sering banget nih beli sesuatu yang contoh, kita mau beli meja corner. Tapi mejanya itu kayaknya nggak cocok dengan sofa kita. Terus kita beli meja makan, tapi meja makannya ini akan ngebuat area dapur kita itu menjadi sempit. Nah, sering kan ngalami kayak gitu, karena dulu aku juga sering sih ngalaminya. Dan ingat aturan yang kedua tadi, kalau memang udah nggak cocok, ya nggak usah dibeli. Sebenarnya juga hal ini berkaitan dengan kalau misalnya kalian pengen beli barang, tapi kalian beli barang itu dengan pay later,
dengan cicilan, dengan kredit, ya itu sama aja artinya kamu itu belum mampu beli tuh barang. Tapi ini nggak berlaku untuk KPR ya. Jadi intinya jangan beli masalah deh kalau misalnya kalian belum sanggup beli tuh barang, ya artinya ya memang belum sanggup beli tuh barang. So please, please, please don't buy a problem. Pada dasarnya ketika kita pengen beli sesuatu, ada satu hal yang harus kalian tanyakan terlebih dahulu, yaitu kenapa aku harus punya barang ini? Kalau misalnya kamu nggak tahu kenapa kamu harus punya barang itu, ya mending nggak usah dibeli. Karena memang barang itu nggak perlu banget untuk dibeli. So, satu hal yang paling esensial ketika kita bisa mengurangi impulsif buying kita, dimulai dengan tanyakan kenapa. Tanya, kenapa kamu butuh barang ini? Dan jawabannya itu butuh kejujuran. Kalau misalnya ditanya kenapa, ya perlu deep honesty ya untuk menjawab kenapa aku harus punya ini gitu. Karena jangan sampai kita beli barang itu karena misalnya kan ada diskon, terus karena ini adalah edisi keluaran baru, terus karena brand ini, brand yang memang terkenal misalnya. Nah, hal ini juga berlaku dengan barang-barang yang kamu punya di rumah. Jadi ketika kamu mulai declutter, tanyakan kenapa aku harus menyimpan barang ini. Apalagi untuk barang-barang yang bersifat sentimental ya. Sometimes kita kayak nggak rela untuk let go karena itu tadi. Ada faktor psikologis di dalamnya. But again, even itu juga barang-barang sentimental, ya tanyakan lagi. Kenapa aku harus simpan barang ini? Tapi balik lagi ya, ketika ditanyakan kenapa, kalian harus menjawabnya dengan kejujuran, deep honesty. So, kalau kalian pengen membeli sesuatu dan juga pengen menyimpan barang-barang yang ada di rumah nih, jawab dengan kejujuran. From the bottom of your heart. Kenapa kamu harus beli barang itu? Kenapa kamu harus tetap menyimpan barang itu? Itu dia 7 aturan minimalis buat kamu yang even nggak bisa hidup minimalis. Kamu nggak harus jadi seorang minimalis untuk bisa menerapkan 7 prinsip dasar tadi yang aku sebutkan ya. Kalau kamu memang punya tips lain yang sebenarnya kamu nggak seorang minimalis, tapi ada tips-tips yang relate dengan minimalis, kamu boleh komen di bawah. Ya, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman yang lain yang sekarang baru mulai hidup minimalis. So, itu dia video kali ini. Aku harap kalian suka videonya. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman yang lain. Biar pada bareng-barengan nih mulai hidup minimalis. I think I'll see you in the next video. Bye-bye.